Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini insyaallah kami dari kelompok 2 dari mata metodologi pembelajaran bahasa insyaallah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Problematika Pembelajaran Bahasa Arab yang disusun oleh saya pribadi, Ali Irfan dan Syilmi Fajriyah. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi bahasa Arab yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Taufik Lutfi MPDI. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pembahasan yang pertama insya Allah akan dibacakan atau disampaikan oleh Teh Syilmi Fajriyah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yaitu makna problematika pembelajaran bahasa Arab. Problematika berasal dari kata problem yang berarti masalah, maka problematika adalah sesuatu yang mengandung masalah atau kesulitan yang dihadapi, penghalang tercapainya suatu tujuan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang belum bisa terpecahkan permasalahannya. Pembelajaran adalah suatu proses perubahan tingkah laku atau sikap yang disebabkan oleh pengalaman. Pembelajaran adalah proses penyampaian ilmu dan pengetahuan dari seorang guru kepada murid dengan metode tertentu. Pembelajaran terdiri dari 4 unsur, yaitu guru, murid, materi, dan metode. Bahasa yaitu ungkapan yang digunakan oleh suatu bangsa untuk menyatakan maksud dan tujuan mereka. Bahasa adalah sistem lambang yang dipergunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa adalah suatu sistem simbolisan yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Jadi, problematika pembelajaran bahasa Arab adalah suatu permasalahan yang terdapat dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Baik permasalahan itu berasal dari internal bahasa maupun dari eksternal bahasa Arab itu tersendiri. Ada beberapa hal yang menjadi problematika dalam pembelajaran bahasa, baik dari aspek kebahasaan maupun non-kebahasaan. Dari aspek kebahasaan, yakni tata bunyi kosakata, tata kalimat, dan tulisan. Sementara dari aspek non-kebahasaan, yakni faktor sosio-kultural, faktor buku ajar, faktor lingkungan sosial, faktor siswa, faktor usia, faktor bahasa pertama, metode kurikulum, media dan sarana prasarana, guru, waktu belajar, sosial politik. Berikut akan dijelaskan masing-masingnya. Yang pertama yaitu problematika kebahasaan pembelajaran bahasa Arab. Yaitu ada tata bunyi. Harus diakui bahwa di berbagai madrasah, pesantren, masjid, dan bahkan rumah-rumah penduduk, pembelajaran Al-Quran diiringi oleh pengajaran tata bunyi. Bahasa Arab yang lazim disebut makhorijul huruf, sebuah istilah yang biasa dikenal dalam ilmu tajwid. Akan tetapi, ilmu tajwid hanya menitik beratkan perhatiannya pada kepentingan kemahiran membaca Al-Quran, bukan untuk tujuan kemahiran perkembangan bahasa Arab. Padahal tidak semua aturan tata bunyi dalam tajwid Al-Quran diberlakukan sama bagi penggunaan bahasa Arab. Akibat dari kurangnya perhatian terhadap pembelajaran bahasa Arab dengan bunyi atau suara, banyak melakukan kesalahan dalam menulis ketika pelajar didiktekan. Yang kedua, kosakata. Saat ini sudah banyak kata dan istilah Arab yang diserap dan dimasukkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Sebenarnya semakin banyak kata-kata yang berasal dari kata bahasa Arab yang kemudian menjadi
perbendaharaan kata bahasa Indonesia atau bahasa ibu atau bahasa nasional Indonesia. Semakin mudah untuk membina kosakata dan pengertiannya, serta melekatkannya ke dalam ingatan seseorang. Serapan istilah baru dan kosakata baru sangat menguntungkan orang-orang yang mempelajari bahasa Arab di Indonesia daripada di Amerika, Inggris, dan negara-negara lainnya, karena di Indonesia pelajar lebih cepat dan lebih banyak menghimpun perbendaharaan kosakata baru. Langkah ini dapat dijadikan dasar bagi pengadaan seleksi kosakata baru dan pengaturan urutan penyajian materi-materi bahasa Arab. Selain keuntungan perpindahan dan penyerapan kata-kata dari bahasa asing ke dalam bahasa pelajar, juga ada kerugiannya. Antara lain, terjadinya pergeseran arti, lafadznya berubah bunyi aslinya tapi artinya tetap, dan lafadznya tetap tapi maknanya berbeda. Yang selanjutnya, tata kalimat. Dalam membaca teks bahasa Arab, para pelajar harus memahami artinya terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka akan bisa membacanya dengan benar. Hal ini tidak lepas dari pengetahuan tentang ilmu nahu dalam bahasa Arab, yakni untuk memberikan pemahaman bagaimana cara membaca yang benar sesuai kaidah-kaidah bahasa Arab yang berlaku. Selanjutnya yaitu tulisan. Tulisan Arab yang berbeda sama sekali dengan tulisan Latin juga menjadi kendala tersendiri bagi pelajar bahasa Arab non-Arab, khususnya di Indonesia. Tulisan Latin dimulai dari kanan ke kiri, sedangkan tulisan Arab dimulai dari kiri ke kanan. Huruf Latin hanya memiliki dua bentuk, yaitu huruf kapital dan huruf kecil, sedangkan huruf Arab mempunyai berbagai bentuk, yaitu bentuk berdiri, berdiri sendiri, awal, tengah, dan akhir. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Ali. Terima kasih kepada Tasyilmi yang telah menyampaikan pembahasan yang pertama. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu insya Allah yang membacakan saya pribadi. Dalam problematika selanjutnya yaitu problematika non kebahasaan pembelajaran bahasa Arab. Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu faktor sosiokultural. Problem yang mungkin muncul adalah bahwa ungkapan-ungkapan, istilah-istilah, dan nama-nama benda yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia tidak mudah dan tidak cepat dipahami oleh pelajar Indonesia yang sama sekali belum mengenal sosial dan budaya bahasa Arab. Kemudian yang kedua, faktor buku ajar. Buku ajar yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip penyajian dari bahasa Arab sebagai bahasa asing akan menjadi problem tersendiri dalam pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain seleksi, gradasi, dan korelasi. Seleksi maksudnya yaitu bahwa buku ajar harus menunjukkan pemilihan materi yang memang diperlukan oleh pelajar di tingkat tertentu atau diprioritaskan untuk tingkat satuan pendidikan tertentu. Kemudian faktor selanjutnya itu faktor lingkungan sosial. Fakta menunjukkan bahwa faktor lingkungan pergaulan umumnya menjadi masalah tersendiri dalam pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Contohnya seperti kita ingin dandan contohnya. Dan itu dalam bahasa Arab disebut wa. Tapi kalau dandan banyak sekali orang Indonesia yang awam akan bahasa bilang kalau dandan itu bahasa Arabnya wawa, sangat jauh sekali daripada daripada ketingkatan bahasa Arab atau makna dari bahasa Arabnya. Kemudian pembelajaran bahasa Arab yang ada di daerah cenderung menggunakan bahasa pergaulan yang ada di daerah itu. Kondisi sama seperti halnya yang saya contohkan tadi. Kondisi ini akan menjadi
transfer negatif dalam bahasa Arab. Sebab antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia jelas berbeda, setidaknya pada sisi struktur. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor siswa. Karena faktor dari siswanya sendiri yang tidak punya motivasi yang kuat dan cara pandangan mereka terhadap bahasa Arab yang dianggap sulit. Adapun solusinya adalah memberi motivasi kepada siswa agar siswa bisa bersemangat dalam belajar, seperti mewujudkan motivasi instrumen dan integratif. Ya, jangan sampai kita memberikan arahan atau sajian kepada anak-anak tingkat anak MI itu yang sulit-sulit, atau santri-santrinya tadi pun akan memandang sisi bahwasanya bahasa Arab itu sulit dan pastinya akan malas untuk belajar bahasa Arab. Kemudian faktor selanjutnya itu faktor usia, yaitu faktor yang ikut berpengaruh dalam pembelajaran bahasa dari aspek fonologi, morfologi, dan substansi. Anak-anak lebih baik dan lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua dibandingkan dengan orang dewasa. Anak-anak tampaknya lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya kesulitan dalam memperoleh tingkatan kemahiran bahasa kedua atau bahasa selain bahasa ibu. Kemudian faktor selanjutnya itu faktor bahasa pertama atau bisa dibilang bahasa ibu. Para pakar pembelajaran bahasa pertama atau bahasa ibu mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajaran. Bahkan bahasa pertama ini telah lama dianggap menjadi pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Hal ini karena biasa atau bisa terjadi seorang pembelajar secara sadar atau tidak melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Yang selanjutnya yaitu faktor metode. Ketidaktepatan dalam memilih metode atau metode yang ditawarkan tidak menarik sehingga menyebabkan siswa tidak bersemangat di dalam belajar. Solusi yang bisa dilakukan seorang guru adalah memilih metode yang tepat dalam proses pengajaran bahasa Arab, seperti menerapkan metode inovatif dalam pengajaran. Metode inovatif yaitu metode yang membawa paham-paham baru. Metode inovatif ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sugestopedia sebagai aplikasi dari sugestologi, yaitu suatu penerapan dari sugesti ke dalam ilmu mendidik. Kemudian counseling learning method, yaitu adanya counseling diharapkan timbulnya minat murid untuk memperoleh pandangan-pandangan baru dan munculnya kesadaran pribadi yang dapat memberikan stimulasi terhadap perkembangannya. Dalam istilah ini, murid disebut klien dan guru disebut konselor. Kemudian yang ketiga dari inovatif ini yaitu the silent way method. Ini dianggap cukup untuk ini dianggap cukup unik karena bukan hanya guru yang diminta diam 90% dari alokasi waktu yang dipakai, tetapi ada juga saat-saat tertentu di mana murid tidak diam, tidak membaca, tidak menghayal, tidak juga menonton video, tetapi mereka berkonsentrasi pada bahasa Arab yang baru saja didengar. Selanjutnya problematika dari faktor kurikulum, yaitu tidak terlaksananya kurikulum dengan baik di sekolah. Melaksanakan kurikulum
yang telah ditetapkan dengan baik seperti melaksanakan kurikulum formal. Kemudian dari segi media dan sarana prasarana. Keterbatasan media yang ada atau keterbatasan sekolah dalam menyediakan media pembelajaran itu mengaruhi dalam faktor problematika pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya yaitu guru. Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Kemudian waktu belajar. Identiknya di Indonesia sangat di sekolah-sekolah umum, bisa di MTS atau di sekolah-sekolah lain, itu sangat sedikit sekali porsi waktu belajar bahasa Arab. Dan itu salah satu problematika juga dalam menyerap studi dari bahasa Arab tersebut. Dari segi waktu belajar bahasa Arab untuk siswa di sekolah harusnya ketika ingin menyerap lebih bagus lagi bahasa Arab, ya diperbanyak lagi waktu untuk bahasa Arab. Berbeda dengan di pondok-pondok yang berbasis itu modern atau yang berbasis kitab, itu sangat banyak sekali porsi dalam bahasa Arab, dan disitulah banyak sekali melahirkan santri-santri atau murid-murid yang memang cenderung sangat mahir dalam bahasa Arab. Waktu belajar juga sangat berpengaruh dalam problematika belajar bahasa Arab. Yang terakhir yaitu sosial politik. Bahasa Arab sampai saat ini nampak belum didaya gunakan secara optimal. Ia baru dimanfaatkan dalam rangka pengiriman TKI dan ke berbagai negara di Timur Tengah. Padahal dengan politik dan diplomasi yang menyeluruh, bahasa Arab dapat dipergunakan untuk membuka peluang-peluang baru yang lebih menguntungkan dalam berbentuk kerjasama di bidang-bidang yang lebih strategis seperti ekonomi dan pendidikan. Wajar sekali jika perekonomian kita sangat minim kepada Timur Tengah, karena ya, dari kita juga sangat minim yang bisa berbahasa Arab. Dan mohon maaf, dari kita juga mungkin sangat sedikit juga yang belajar di Timur Tengah, karena itu tadi porsi belajar di kita bahasa Arab sangat sedikit, dan juga mungkin dari metodenya yang tidak mampu membawa murid-murid untuk berkeinginan berbahasa Arab. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu minimalisi problematika pembelajaran bahasa Arab tentunya ya. Untuk meminimalis problematika tersebut, hal yang harus dilakukan adalah pembenahan kompetensi dan profesionalisme guru, mulai dari jenjang pendidikan paling rendah hingga tingkat tinggi. Selain itu, paradigma pembelajaran bahasa Arab harus diubah dari sekedar sebagai alat spiritualis menjadi alat saintifikasi, dan perubahan ini harus didukung dengan politik pemerintah baik Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim maupun pemerintah negara-negara Arab yang mestinya memiliki semangat kuat untuk mengembangkan masyarakat Muslim berbahasa Arab melalui pemberian beasiswa besar-besaran untuk studi lanjut dan bahkan peluang bekerja. Jadi bekerja itu jangan cuma jadi TKI aja ya, tapi bisa berpeluang menjadi ya, pegawai kantor di sana atau bisa berbisnis di sana. Kemudian di negara-negara Timur Tengah dengan syarat memiliki kompetensi bahasa Arab yang memadai baik lisan maupun tulisan.
Mungkin itu pembahasan dari problematika pembelajaran bahasa Arab yang kita temui di Indonesia ini atau di lingkungan kita sendiri. Kemudian penutup insya Allah akan disampaikan oleh Teh Hilmi Fajriah. Kepadanya kami persilakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kami bahas yaitu problematika adalah kesulitan yang dihadapi atau penghalang tercapainya tujuan pembelajaran yang perlu diketahui untuk mencari solusinya. Problematika pembelajaran bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu problematika kebahasaan yang terdiri dari tata bunyi, kosakata, tata kalimat, dan tulisan, dan problematika non-kebahasaan yang terdiri dari faktor sosial kultural, faktor buku ajar, faktor lingkungan sosial, faktor siswa, faktor usia, faktor bahasa pertama, metode kurikulum, media dan sarana prasarana, guru, waktu belajar, dan sosial politik. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut diantaranya. Yang pertama yaitu mengatasi problem berdasarkan identifikasi jenis, sebab, dan keterkaitannya. Yang kedua, memberi porsi yang memadai untuk problem yang teridentifikasi dengan mempertimbangkannya. Dan yang ketiga yaitu menyederhanakan nahu dan sorof, minimal menyederhanakan istilah yang digunakannya. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kelompok 2 yang berjudul problematika pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya mohon maaf bila mana kata-kata atau materi kita yang kurang bagus, karena kita juga hanya beberapa hari untuk kesiapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah deh. Dah. Aduh, mana sih? Itu tadi apa namanya? Gagal kan pas saya